Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan hingga saat ini. Serta selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Hermawan SPD MSI MArs selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Perkenalkan, saya Dwi Utami Khairinisa dari kelas 6B Ekonomi Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM akhir 045. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai kerawanan banjir buffering sungai di Kabupaten Tegal dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Baik, sebelum masuk ke hasil analisis, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu SIG. Apa yang dimaksud dengan SIG? SIG adalah Sistem Informasi Geografis atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Geographic Information Systems atau GIS, yang mana artinya adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi atau mengolah, menganalisis, dan menampilkan data yang berkaitan dengan lokasi-lokasi di permukaan bumi. Dengan ini bisa diketahui bahwa SIG bukan sekedar alat pemetaan digital biasa, melainkan suatu sistem informasi yang lengkap, mulai dari penggabungan data, pemrosesan, hingga penyajian dan analisis informasi geografis. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam jenis data SIG dan juga komponennya. Jadi, dalam SIG, data dibagi menjadi dua jenis yang saling melengkapi ya. Jadi, ada data spasial dan data atribut atau non-spasial. Nah, data spasial itu adalah data yang menunjukkan di mana lokasi suatu objek di bumi. Lokasi ini digambarkan lewat dua cara. Yang pertama ada model vektor yang menggunakan wujud titik, menggunakan wujud garis, dan poligon. Nah, wujud titik itu seperti apa? Seperti lokasi masjid. Misalnya, titik masjid, itu ada bangunan juga, terus ada sekolah. Nah, kalau garis itu seperti jalan, seperti sungai. Nah, poligon itu area, jadi seperti area perumahan gitu. Nah, lalu ada model raster yang menggunakan kumpulan kotak piksel seperti data suhu atau ketinggian tanah. Nah, kalau data spasial menunjukkan tepatnya, kalau data atribut atau non-spasial itu lebih ke menjelaskan apa isi atau karakteristik dari tempat tersebut. Nah, contohnya di model vektor, ada data atribut seperti sungai. Nah, biasanya kalau sungai itu ada jarak kan, nah berarti itu jaraknya itulah atau berapa kilometer itu termasuk keterangan ya, keterangan dari atributnya itu sendiri. Nah, sementara kalau pada model raster, data atributnya itu langsung berupa angka yang tertanam di setiap kotak pikselnya seperti angka 500 pada piksel DEM. Nah, berarti bahwa tinggi tempat itu adalah 500 meter. Nah, selanjutnya untuk menghasilkan analisis yang akurat, SIG itu harus mencakup 5 komponen utama, yaitu perangkat keras atau hardware, yang mana hardware itu adalah alat fisik yang kita gunakan seperti laptop atau komputer. Lalu ada perangkat lunak, software, yang mana software itu seperti program aplikasi operasionalnya. Seperti yang saya gunakan nanti ada ArcGIS dari Esri. Lalu ada data geografis, yaitu data spasial yang diolah. Lalu kalau yang saya ambil ya, itu dari tanah airku Indonesia. Lalu ada sumber daya manusianya atau brainware, yaitu manusia atau analis yang mengoperasionalkan sistem dan menginterpretasikan data. Lalu ada prosedur atau metode. Jadi metode analisis yang digunakan kayak gitu. Selanjutnya, terkait dengan manfaat SIG. Jadi, SIG ini memiliki banyak sekali manfaat ya. Secara garis besar, SIG memiliki manfaat yang sangat luas dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya seperti perencanaan strategis ya. Di sektor lingkungan dan ketahanan pangan, SIG ini digunakan untuk perencanaan wilayah dan tata ruang melalui analisis kesesuaian lahan, pengelolaan sumber daya alam, seperti monitoring perubahan hutan, serta identifikasi lahan potensial untuk pertanian. Lalu untuk keselamatan dan fasilitas publik, SIG juga sangat berperan dalam mitigasi dan manajemen kebencanaan melalui pemetaan daerah rawan, optimasi jaringan jalan di bidang transportasi, hingga pemetaan sebaran penyakit, serta analisis layanan kesehatan masyarakat.
Nah, selain itu dalam perekonomian ya, SIG itu membantu analisis potensi wilayah untuk membantu analisis potensi wilayah untuk penentuan lokasi usaha dan perencanaan pembangunan daerah. Nah, hebatnya lagi manfaat ini kini semakin inklusif karena mendukung partisipasi masyarakat dalam pemetaan berbasis komunitas lewat software open source seperti QGIS gitu. Nah, sekaligus siap terintegrasi dengan teknologi modern seperti machine learning, smart city, IoT, dan pengelolaan big data. Nah, selanjutnya, apa aja sih contoh metode analisis dasar ya yang digunakan di GIS gitu ya. Jadi dalam proyek ini sebetulnya ada lebih dari 3 ya, cuman saya akan menjelaskan 3 analisis dasar dalam SIG ya. Jadi yang pertama itu ada clip. Jadi clip ini digunakan untuk memotong layer input menggunakan batas fitur dari layer lain. Nah, contohnya itu kalau misalnya mau motong data sungai. Memotong data sungai menyeluruh agar menyisakan data sungai yang berada di dalam batas administrasi Kabupaten Tegal saja. Itu menggunakan clip. Lalu ada intersect, yaitu digunakan untuk menghasilkan fitur baru yang hanya berisi area yang tumpang tidal atau overlap antar layer input serta menggabungkan tabel atributnya. Nah, yang terakhir ada buffer atau zonasi, yaitu membuat zona baru berupa poligon dengan jarak tertentu di sekeliling fitur spasial. Nah, bisa titik, garis, atau poligon. Nah, buffer ini merepresentasikan area jangkauan yang pengaruh gitu ya di sekitar fitur atau sering disebut sebagai zone of influence. Baik, selanjutnya kita memasuki pembahasan utama kita, yaitu hasil analisis kerawanan banjir pemukiman Kabupaten Tegal, yang mana saya sudah menyelesaikan layout peta kerawanan banjir pada kawasan pemukiman di Kabupaten Tegal menggunakan metode multi-distance buffer di sekeliling jaringan sungai dengan klasifikasi jarak sebagai berikut, yaitu sangat berbahaya ya, dengan jarak di bawah 0,1 km dari sungai, lalu bahaya jaraknya 0,1 sampai 0,4 km dari sungai, yaitu sedang dengan jarak 0,4 sampai 0,8 km dari sungai, lalu rendah ada jarak dari 0,8 sampai 1,2 km dari sungai, lalu terakhir sangat rendah dengan jarak 1,2 km dari sungai, di atas 1,2 km dari sungai, Nah, dari analisis yang sudah dihasilkan, pemukiman rawan banjir setelah dikalkulasikan itu, total luas kerawanan banjir di Kabupaten Tegal didominasi secara mutlak oleh zona kerawanan yang tinggi. Ya, jadi kategori bahaya yaitu 0,1 sampai 0,4 km itu mendominasi dengan luas 6.610,062 hektar, yaitu disusul dengan kategori sangat bahaya, yaitu di bawah 0,1 km, menempati urutan kedua sebesar 3.672, sekitar 3.672,735 hektar. Lalu dilanjut dengan kategori sedang 0,4 sampai 0,8 km. Itu sebesar 1.869 hektar. Nah, sedangkan kategori rendah dan sangat rendah itu berada di bawah 1.000 hektar. Jadi bisa disimpulkan bahwa jika dilihat dari persentasenya, hampir 97% kawasan permukaan di Kabupaten Tegal itu masuk ke dalam kategori sedang bahaya dan sangat bahaya. Jadi hanya sekitar 3% yang sangat rendah dan rendah. Jadi hal ini menunjukkan bahwa tingkat kerawanan banjir permukaan yang sangat tinggi di kerawanan banjir permukiman itu sangat tinggi di Kabupaten Tegal. Nah, bagaimana dengan karakteristik wilayah di Kabupaten Tegal itu sendiri ya? Jadi Kabupaten Tegal itu memiliki 18 kecamatan ya totalnya. Nah, dari luas wilayah itu ada top 3, yaitu di Kecamatan Jatinegara, Bumi Jawa, dan Margasari. Luasnya itu sekitar lebih dari 10.000 hektar. Nah, sementara kecamatan terkecilnya itu adalah Selawi, Dukuh Turi, dan Talang, yang mana luasnya itu ada di bawah 2.000 hektar ya.
Jadi jika kita menghitung tingkat kerawanan berdasarkan satuan luas, itu kategori sangat bahaya, bahkan sedang semuanya itu didominasi oleh Kecamatan Margasari gitu loh, berdasarkan datanya. Sedangkan kategori rendah dan sangat rendah itu didominasikan oleh Kecamatan Tarup gitu. Baik, perlu kita ketahui bahwa analisis berbasis luas itu sebetulnya kurang objektif ya. Mengapa? Karena Kecamatan Margasari contohnya, memang pada dasarnya memiliki area geografis yang sangat luas. Jadi menyebabkan luasan terdampaknya itu terlihat besar gitu. Untuk itu kita perlu melihat persentase kerawanan per tiap wilayah kecamatan agar hasilnya lebih adil dan akurat. Nah, jadi berdasarkan kategori sangat bahaya gitu ya. Kategori dominasi sangat bahaya itu apabila kita lihat per kecamatan, hanya ada 2 kecamatan yang tergolong sangat bahaya, yaitu Kecamatan Pagerbarang dan Kecamatan Slawi gitu ya. Kecamatan Slawi bisa dibilang kecamatan yang paling terkecil secara luas ya. Namun persentase pemukiman yang berada di zona sangat bahaya justru menjadi yang tertinggi nih. Nah, jadi berdasarkan historis kebencanaan, apabila dilihat di internet, wilayah Slawi seperti Kelurahan Kalisapu dan Slawi Kulon, serta Pagerbarang seperti Desa Randusari dan Samboja itu ternyata kerap mengalami banjir luapan akibat intensitas hujan yang tinggi dan buruknya drainase perkotaan, serta luapan sungai lokal seperti Sungai Kaligung dan sistem irigasi sekitarnya yang tidak mampu menampung air ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke kategori dominasi bahaya ya. Jadi dari keseluruhan 18 kecamatan Kabupaten Tegal ya, dari 18 itu ternyata 15 dari 18 itu kecamatan yang kecamatannya itu didominasikan oleh pemukiman yang kategorinya itu bahaya atau 0,1 sampai 0,4 km dari sungai. Nah, berikut adalah karakteristik beberapa sampel kecamatan yang menonjol ya. Nah, kalau kita lihat di Bojong nih, Bojong itu sangat timpang nih, didominasi kategori bahaya hingga 72%. Lalu Bumi Jawa, kategori bahayanya itu mencapai 69%, disusul sangat bahaya sebesar 22%, yang artinya 91% pemukiman di Bumi Jawa sangat berisiko gitu ya. Nah, lanjut ke Jatinegara, di mana bahayanya itu mencapai 67% dengan sebaran zona sedang dan sangat bahaya itu cukup seimbang ya, 16%, 17% ya. Lanjut ke Kedung Banteng ya, didominasi kategori bahaya sebesar 64% dan sangat bahayanya 34%. Sedangkan zona amannya atau sedangnya itu hanya 2%. Lanjut ke Duku Turi, bahayanya 64% dan sangat berbahayanya itu 32%. Lalu ada Balapulang, bahayanya itu 59% dan sangat bahayanya 34%. Lalu Duku Waru, bahayanya itu 58% dan sangat berbahayanya itu 38%. Ada Talang, bahaya 57% dan sangat bahayanya itu 24%. Namun memiliki zona sedang yang lumayan tinggi ya, yaitu 19%. Oke, selanjutnya ada Pangkah nih. Bahayanya 53%. Dan uniknya nih, Pangkah mulai memunculkan zona rendah. Ya, zona rendahnya itu sebesar 2%. Jadi sesuatu yang tidak ditemukan ya di kecamatan-kecamatan sebelumnya. Lalu ada Margasari, bahaya 52%, sangat bahaya 30%, sedang 16%, dan rendah 2%. Nah, ini Margasari tadi ya, wilayah kecamatan yang besar. Warureja ada bahaya 51% dan sangat bahaya 33%. Suradadi bahayanya 51%, sangat bahayanya itu 33%, sedang 13%, dan rendahnya 3%. Suradadi juga mencatatkan angka terkecil untuk zona sangat rendah ya, meski di bawah 1%, sehingga dibulatkan menjadi 0% gitu ya. Dia ada rendahnya. Ada Lebak Siu, bahayanya 48% dan sangat bahayanya 42%. Wilayah ini sangat kritis karena zona sangat bahaya dan bahayanya itu hampir sama besar ya. Keramat, bahayanya 41% dan sedang 40% ya, hanya selisih 1% nih.
Keramat menunjukkan transisi yang seimbang ya, menunjukkan zona yang lebih aman. Nah, terakhir ada kategori dominasi sedang nih. Jadi bisa dibilang ini adalah wilayah yang paling aman ya. Ternyata wilayah yang paling aman ini cuma ada di satu kecamatan aja nih, yaitu Kecamatan Tarup. Bisa dibilang paling aman ya di Kabupaten Tegal dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Karena Tarup adalah kecamatan yang memiliki sebaran kelas kerawanan paling merata dan lengkap. Jadi sangat bahayanya itu cukup kecil dibandingkan yang lain, 14%, bahayanya 25%, sedangnya 29%, rendahnya cukup tinggi 23% dan sangat rendahnya 9%. Nah, persentase zona aman di Tarup ini jauh lebih tinggi dibandingkan seluruh kecamatan lainnya. Berdasarkan temuan spasial di atas, bisa disimpulkan bahwa ada 97% pemukiman Kabupaten Tegal berada di zona rentan. Maka diperlukan tindakan mitigasi komprehensif yang dibagi berdasarkan zona tingkat bahayanya. Oke, ada dua mitigasi yang perlu dilakukan. Yang pertama, mitigasi struktural, yaitu menormalisasi sungai, ya. Jadi jika sungai-sungai utama yang melintasi wilayah Kabupaten Tegal saat ini sudah mengalami pendangkalan parah akibat penumpukan sedimen lumpur dan penyempitan alur sungai, maka akan mengakibatkan ketika curah hujan yang tinggi, sungai itu tidak mampu lagi menampung volume air sehingga meluap ke pemukiman warga. Nah, untuk mengatasi hal ini, program normalisasi itu harus dilakukan ya secara berkala dan terjadwal, terutama satu kali sebelum memasuki musim penghujan. Langkah nyata yang dilakukan itu bisa meliputi pengurukan lumpur secara masif untuk mengembalikan kedalaman asli sungai, serta pembangunan tanggul pengaman yang kokoh di sepanjang bantaran sungai yang melintasi wilayah padat penduduk agar air tidak melimpas ke rumah-rumah warga. Lalu ada infrastruktur nih yang untuk pendukung drainase ya. Jadi masalah utama di kawasan perkotaan seperti Slawi itu dan sekitarnya adalah salah satunya buruknya sistem drainase, di mana saluran air utama dan saluran lingkungan tidak terhubung dengan baik. Hal ini memicu terjadinya aliran air balik atau backwater, di mana air yang seharusnya mengalir ke pembuangan akhir justru berputar kembali dan menggenangi jalan serta perumahan. Makanya, solusi yang harus diterapkan itu adalah pembenahan total sistem saluran air dan pembangunan infrastruktur modern seperti kolam retensi dan sumur resapan skala besar di wilayah kritis seperti Pager Barang, Lebak Siu, Slawi, Kedung Banteng, dan Warureja gitu ya. Infrastruktur ini berfungsi sebagai tempat parkir sementara saat puncak hujan lebat gitu ya, sebelum nantinya dialirkan secara perlahan dan aman ke sungai terdekat. Baik, selanjutnya kita beralih ke mitigasi yang kedua, itu mitigasi non-struktural, yang mana perlindungan sektor produktif banjir yang berulang itu tidak hanya merusak rumah ya, tetapi juga melumpuhkan roda ekonomi daerah, mulai dari merendam kawasan pertanian produktif hingga merusak aset-aset UMKM seperti yang terjadi di wilayah Margasari. Oleh karena itu, sektor ekonomi harus dilindungi melalui pendekatan yang adaptif. Jadi pada sektor UMKM, pemerintah daerah perlu memberikan pelatihan manajemen risiko, bencana, dan strategi bertahan agar pelaku usaha kecil tetap bisa berjalan meski di tengah ancaman banjir. Sementara pada sektor pertanian, perlindungan dilakukan dengan memperluas program asuransi pertanian berbasis iklim untuk menjamin modal petani jika terjadi gagal panen, serta mendorong petani menanam varietas padi unggul yang tahan tergenang air dalam waktu yang lama. Lalu ada pendekatan sosial bersama komunitas. Jadi infrastruktur fisik yang kuat itu akan sia-sia ya jika masyarakat di lokasi rawan banjir itu tidak memiliki kesiapsiagaan saat bencana datang mendadak gitu ya. Jadi pendekatan sosial ini harus berfokus pada peningkatan kapasitas dan kepedulian warga itu sendiri. Jadi langkah yang harus diambil adalah membentuk desa tangguh bencana atau bisa dibilang destana gitu ya, yang melatih relawan lokal, memasang alat peringatan dini sederhana di hulu sungai, serta menyusun rute evakuasi resmi yang dipetakan bersama masyarakat agar mereka tahu persis kemana harus menyelamatkan diri. Selain itu, gotong royong.
Jadi budaya gotong royong dalam membersihkan saluran air dan selokan lingkungan itu juga harus dilembagakan menjadi kegiatan yang rutin yang didukung penuh oleh anggaran desa. Selanjutnya ada restorasi ekosistem daerah aliran sungai atau DAS. Banjir yang terjadi di wilayah dataran rendah atau hilir kecamatan itu sebenarnya merupakan alarm ya bahwa kondisi lingkungan di daerah atas atau hulu itu sudah rusak akibat alih fungsi lahan dan penggundulan hutan. Jadi sebagai solusi jangka panjang perlu restorasi ekosistem di kawasan hulu, khususnya di kawasan Bumi Jawa dan Jatinegara yang berada di lereng Gunung Slamet. Jadi harus dilakukan melalui penghijauan dan penanaman pohon kembali secara masif. Jadi tutupan hutan akan meningkat sehingga air hujan yang turun itu bisa langsung diserap oleh akar pohon ke dalam tanah. Hal ini akan mengurangi volume air permukaan secara drastis dan memperlambat laju air yang turun ke sungai-sungai di wilayah bawah. Baik, sekian pemaparan dari hasil analisis spasial kerawanan banjir Kabupaten Tegal. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.